awareness, kesadaran ini seperti langit. Thinking, thought ini seperti awan. Langit tidak pernah terganggu oleh awan. Jadi ketika kita overthinking misalnya, aku overthinking gitu, aku merasa terganggu. Yang terganggu itu pikiran. Kesadaran enggak? Pikiran terganggu oleh pikiran. Yang bisa terganggu oleh pikiran hanyalah pikiran. Oke. Makanya ketika kita berusaha mengatasi overthinking, maka semakin overthinking. Ya, karena kita berkutat di situ. Berkutat di pikiran. Berkutat di dimensi thinking. Ya, di awannya. Di awannya. Harusnya lihat langitnya. Kita terkoneksi dengan dimensi langit. Pulang dari generasi yang dulu sebelum baby boomer atau generasi apalah kita sebut sekarang alpha itu. Makanya lihat kalau kita bertanya lebih jauh kayaknya nggak ada yang baru sebenarnya. Iya, berulang di dunia ini. Berulang. Itu kan kayak orang tua sukses, orang tua yang nggak sukses, orang tua yang susah gitu hidupnya akan menghasilkan anak yang tangguh. Anak yang tangguh ini ketika nanti dia besarnya jadi orang sukses akan menghasilkan anak yang manja gitu. Istilahnya kan gitu. Ya, terus berulang itu seperti itu kan. Demikian juga bicara soal generation gap, mungkin seperti itu juga mas siklusnya. Kayaknya. Iya. Aku ngobrol dengan ini siapa tuh? Faisal Muhammad. Oh iya. Dr. Faisal Muhammad. Dia psikologi kan? Dia bikin buku yang kembali ke akar. Kembali ke akar. Iya. Dan dia lihat peta siklusnya itu sih. Dan orang dari generasi ke generasi punya kecemasannya, kekhawatirannya, harapannya beda-beda. Tapi ketika mereka ditarik lagi ke inti yang paling dalam, kurang lebih sama. Iya. Hanya tantangan yang zamannya aja yang membuat kelihatan agak beda. Konteksnya yang berbeda atau mungkin perkembangan zamannya, sosial media. Iya. Ini perlu kita ngelihat agak jauh memang. Iya. Nah, karena ngelihat agak jauh nih, Mas Aji tiba-tiba atau sudah berencana panjang untuk menekuni bidang yang kita sebut sekarang sebagai mindfulness. Kalau aku sebenarnya kesasar mas. Aku itu belajar psikologi. Kuliah psikologi itu bisa dikatakan nggak sengaja. Kalau mungkin teman-teman yang lain itu kayak well planned gitu ya karirnya gitu kan. Kayak misal mesti punya tujuan hidup itu kalau ada tujuan harus mengejar ke sana gitu kan. Kalau aku kok selama ini hidupku itu kayak nggak punya tujuan gitu. Ngalir aja gitu. Ya, jadi mungkin aku mengingat waktu aku SMA. SMA di? Solo aku mas. Solo, oke. Ya, aku lahir di Solo. Sampai SMA di Solo. Terus waktu itu lulus SMA, aku dapat kesempatan untuk IPC. Jadi karena aku ambil IPA dulu, IPA IPS. Ada tiga jurusan. Ya. Kita mengalami hal yang Kita mengalami sama. Nggak mau rugi dong, 3 IPC. Iya, IPC. Nah, waktu itu mas, di masaku itu pilihan pertama yang keren gitu. Itu pokoknya komputer gitu. Teknik komputer pilihan pertama. ITB mas, aku pilihan pertama. Tapi luput mas, meleset ternyata. Kepintaranku nggak sehebat itu gitu. Meleset. Pilihan kedua itu aku ELINS, elektronika instrumentasi UGM. Kalau nggak salah waktu itu baru pertama kali buka itu, zaman itu. Jurusannya. Meleset juga. Nah pilihan ketiga itu psikologi UGM mas. IPC tadi kan? IPC. 2 IPA, 1 yang sosial. Benar sekali, 2 IPA, 1 sosial. Nah psikologi UGM aku taruh di pilihan ketiga. Itu banyak temanku, kan waktu itu bimbel ya dulu. Bimbingan belajar itu. Sorry, sebelum back ke sana tahun berapa tuh mas? Kalau boleh tahu. 2002 mas. Oh 2002. Aku kuliah itu 2002. Ya. Nah, waktu itu psikologi pilihan ketiga, teman-temanku itu bilang, loh, kenapa di keliru, iya, psikologi UGM itu tinggi. Kenapa kok kamu taruh di 3? Ya udahlah, pokoknya ya taruh aja di situ. Maksudnya aku nggak punya niatan atau kepinginan gimana gitu, nggak punya strategi yang matang gitu. Ternyata yang diterima yang di situ. Setelah masuk mas, aku itu jadi tahu sepertinya bukan karena aku pintar mas, tapi karena psikologi itu kekurangan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswi. Jadi ketawa aku, ini mahasiswa ini laki-laki nih. Udahlah terima aja gitu. Bukan karena hasil akademisnya. Iya, UMPTN ya zaman dulu ya, atau SPMB lah zaman dulu itu gitu.
Nah, itulah awal mula aku menekuni psikologi yang sebenarnya di awal tidak sengaja. Tapi tadi Mas Aji bilang kan kesasar. Orang tahu kesasar, itu kan berarti tahu tujuan. Nah, tujuannya apa Mas Aji? Kayak kalau kita jalan, ini gue kesasar nih. Kalau kesasar berarti kan kita tahu tujuan. Orang tahu kesasar, berarti bukan ke situ tujuannya. Berarti mungkin aku nggak kesasar, Mas. Aku lebih di bawahnya kesasar, karena nggak punya tujuan. Aku kayak, ya udah lanjutin kuliah aja gitu. Lanjutin kuliah, ya seperti tadi, sebenarnya kepinginanku dulu, itu kan teknik komputer, elektronika instrumentasi. Itu keren banget sih. Aku swastaku itu diterima di Duta Wacana. Salatiga. Teknik informatika. Duta Wacana Jogja, Mas. Iya, yang KDW. Ya. Galeria, tahu, ngidul, ya kan? Ke selatan, ya. Di situ, Mas. Ya. Teknik informatika. Jadi waktu itu sebenarnya ya aku hanya berniat untuk ya udah ngelanjutin aja, dan ternyata diterima di psikologi. Dan tahu ternyata ada jomplang gitu, Mas, jumlah mahasiswa dan mahasiswinya, dan itu ternyata jadi masalah sampai sekarang, Mas. Persentasenya berapa banyak kalau zamanku dulu mungkin 70-30, 80-20 lah. Iya. Dan sekarang menjadi concern yang mungkin masih banyak orang yang nggak tahu bahwa di dunia kesehatan mental, orang-orang yang menekuni psikologi, bahkan mungkin orang-orang yang menekuni psikiatri, itu kekurangan laki-laki. Padahal yang punya banyak masalah terkait dengan itu, atau kalau presentasinya kurang lebih sama lah ya. Iya. Hanya saja mungkin minat untuk menekuni kesehatan mental, mungkin laki-laki kayak menganggap hal itu adalah hal yang cemen gitu. Itu awal mula aku menekuni psikologi, dan nggak tahu ngalir ya sampai sekarang. Aku ketemu Sari tadi ngobrol. Gue mau wawancara Aji. Aji, dulu dia mau asisten pesulap loh. Nah itu salah satu tahapan untuk kemudian menemukan ketekunan di sini itu gimana kok bisa lari ke sulap? Saking randomnya, Mas, hidupku itu. Jadi waktu aku menekuni kuliah psikologi itu, semester berapa ya? Sekitar mungkin semester 4, semester 5. Itu aku nyari-nyari uang tambahan karena ya ngekos lah di Jogja, dan secara finansial aku nggak begitu mapan lah, kan ibu kan single mom kan, jadi support finansial kurang gitu. Aku cari sambilan untuk tambahan uang, dan nemu counter sulap. Di Gramedia. Lantai 2. Jalan Diponegoro. Sudirman ya? Sudirman. Lantai 2 atau lantai 3 gitu lah. Counter sulap. Hampir setiap hari aku itu main ke situ, Mas. Dekat kampus. Iya, dekat kampus. 2 kilo kan nyampe. Waktu dulu kan kebetulan aku suka baca buku, dan nggak beli buku sih di situ, hanya numpang baca buku. Apa-apa. Itu kontribusi Gramedia yang paling nyata. Dan ya itu main ke counter sulap itu. Kenapa aku tertarik sulap? Karena ini agak kayak bernostalgia masa lalu ya. Karena waktu kecil itu ibuku ketika ngerawat aku sebagai single mom, nampilin video David Copperfield. David Copperfield yang sulap hilang apa gitu. Iya, waktu itu memang keren banget. Spektakuler lah show-nya. Iya, spektakuler. Nyuapin aku masih inget TK, SD itu nyuapin aku sambil nonton itu. Show-nya David Copperfield. Dan secara tidak sadar, secara tidak langsung kayak ibuku bilang, ya hidup ini ya seperti sulap gitu. Banyak hal keajaiban, banyak hal yang ajaib, banyak hal anugerah yang indah gitu. Nah itu nempel, Mas, ternyata. Nempel sampai aku remaja, SMA, kuliah, dan ya udah terus nyantol di counter sulap itu. Terus aku ngeliat, wah aku pengen belajar, dan sampailah aku saking seringnya ke counter itu, ada lowongan jaga counter sulap itu. Ya. Dan akhirnya aku jaga counter, Mas. Jadi dulu itu secara tidak resmi aku sempat kerja di Gramedia. Pulang ke rumah nih. Tapi meskipun bukan di counter bukunya ya, gitu, tapi di counter sulap. Iya. Ya. Itulah kenapa terus jadi menekuni sulap. Serius banget aku dulu nekunin sulap, belajar sulap, dari jaga counter sulap sampai jadi pesulap, diundang ke
ulang tahun anak, acara tahun baru, acara perusahaan, sampailah terus kenal sama salah satunya Demian Aditya. Karena waktu itu Demian ke Jogja, dan ya saya sebagai orang daerah kepengen deket lah gitu sebagai dengan pesulap nasional gitu. Pesulap ibu kota. Pesulap ibu kota. Udah ganti sekarang. Iya. Terus ya udah kenal sama Demian, terus akhirnya diajak untuk nge-crew lah gitu. Oke. Ya. Terus ketemulah sama Mbak Sari. Oh iya di situ awalnya. Iya, diliput Mbak random Sari juga ya. Tapi itu kan Mas Haji mengikuti gerak batin dan kebutuhan yang real di saat itu kan. Sebagai anak yang tumbuh dari single mom, lalu harus membiayai hidup dengan sejumlah kegiatan dan melakukan sesuatu yang disukai juga kan, karena dari yang kecil itu. Iya, ditambah ternyata sulap itu kan nggak jauh dari psikologi juga. Apa koneksi? Nah ini baru nih buat saya. Gimana? Sangat dekat, Mas. Jadi di mana? Di dalam sulap itu banyak aspek psikologinya yang mesti dipelajari. Salah satunya adalah bagaimana, misal ini ada satu kesempatan gitu atau satu event gitu, saya main street magic. Street magic. Jadi di jalanan atau mungkin di coffee shop, table to table, di mana aku nggak kenal orang itu harus nyamperin, bagaimana aku harus berinteraksi dengan langsung bisa klik gitu, langsung bisa selaras, dan aku bisa menghibur mereka. Bagaimana cara berinteraksi yang baik, bagaimana itu ada ilmu psikologinya ya? Iya, iya. Termasuk memainkan sulapnya itu sendiri kan penuh dengan aspek psikologis sebenarnya. Bagaimana misdirection, mengalihkan perhatian. Itu semua gitu ya. Jadi dan jaga counter sulap lalu praktek sulap sebenarnya praktek ilmu psikologi. Kayak semacam aku menerapkan apa yang aku pelajari di kuliah ilmu psikologi, nggak semuanya ya, tapi sebagian ilmu psikologi yang ternyata aku terapkannya ketika aku menampilkan sulap. Dan karena itu pula sampai sekarang itu ketika aku melihat misal hal-hal yang netizen langsung mengklaim itu mistis atau apa gitu, kayak aku sebentar cek dulu deh. Jangan-jangan aspek psikologinya yang dipermainkan. Di situ ada unsur skeptisku ya yang cukup ini gitu, karena dulunya aku bisa menampilkan seperti itu dan dianggap itu mistis. Padahal secara akademis bisa dijelaskan. Iya, makanya aku berarti belum tentu itu hal yang mistis. Hanya saja, nah ini ada dikaitkan dengan psikologi manusia. Pikiran manusia ini kan cenderung malas, maksudnya cenderung menghemat tenaga. Sehingga misal ini, tiba-tiba ini jatuh, Mas. Maka, pikiran kita akan mencari kesimpulan sebabnya apa itu hal yang sederhana. Mudah dipahami langsung. Itu adalah, mungkin ada apalah gitu. Oh, ini ada yang lewat nih. Padahal, kan ada banyak kemungkinan. Bisa jadi gravitasi, bisa jadi angin, bisa jadi apa-apa. Tapi yaitu pikiran ini cenderung malas, cenderung menghemat tenaga, sehingga dia jumping to conclusion. Konklusi yang langsung diambil adalah konklusi yang mudah, yang tidak perlu sesuatu yang mistis atau? Tidak perlu mikir banyak lah gitu. Karena mikir itu buat pikiran kan melelahkan. Itu kenapa tadi Mas Haji nyebut skeptis itu pekerjaan yang berat itu. Orang skeptis itu kan meminta dia untuk mencari yang benar kan? Dan mencari yang benar itu kan pekerjaan yang nggak mudah. Harus berpikir, harus jeda dulu. Nah ini ada kaitannya dengan mindfulness juga kan? Kesadaran. Karena salah satu aspek kesadaran yang mendasar adalah pause. Jeda, creating pause moment. Tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Tidak reaktif. Tapi untuk beberapa hal, saya jadi ingat tadi Mas Haji ngomong sesuatu jatuh lalu kita membuat jumping to conclusion yang sifatnya mudah dicerna dan karena kita malas berpikir. Tapi untuk banyak hal ada manfaat baiknya. Contoh misalnya, waktu saya ngobrol sama Mas Edi Patmo di Gunung Kidul, dia kan mulai lagi merawat pohon-pohon dan dikasih kain. Dan dia memberi sesajen untuk pohon-pohon itu.
Secara sederhana dia mau menjelaskan, please rawat pohon ini. Karena pohon ini akan menghasilkan air, dia menghasilkan oksigen. Tapi menjelaskan itu kan melelahkan. Dan manusia kan capek untuk, ada. Jumping conclusion-nya adalah, ini angker. Akhirnya jangan ditebang, akhirnya dijaga. Nah itu kan membantu juga sebenarnya dalam arti tertentu ya. Iya, di hal-hal tertentu Mas, memang pikiran kita perlu menghemat. Contoh misal ya, bisa main musik apa Mas? Gitar sedikit. Gitar. Ya. Oke. Misal gitar, ketika udah bisa main gitar, kan nggak perlu mikir, karena otomatis. Nyopir, berkendara. Ketika belajar di awal, kita perlu mikir, koplingnya, ini, mikir. Tapi ketika udah terbiasa, maka pikiran akan berusaha ngesip, kalau di komputer, ngesip. Otomatis. Jadi di hal-hal tertentu memang itu kita perlukan. Karena kalau nggak semuanya kita pikirin, mumet Mas. Persis. Ya. Tapi di hal-hal yang lain, kita harus. Iya, karena akan terjadi cognitive bias kan. Cognitive bias bisa, efeknya bisa macam-macam gitu. Maksudnya bisa berbahaya gitu ketika kita terlalu sering mengalami cognitive bias itu gitu. Ya. Makanya kita perlu menakar ya, lagi-lagi menakar, perlu memilih dan memilah. Ini memang perlu dipikirin. Ini enggak. Ini enggak. Dilewat aja. Hanya saja sebagai manusia modern sekarang ini, salah satu tantangannya adalah memilah. Hal-hal yang penting dianggap nggak penting, hal-hal yang nggak penting dianggap penting. Yang not urgent, not important, itu dianggap urgent dan important. Sementara yang important dan urgent dianggap. Tapi kita bisa masuk ke dalam, tapi itu kategori orang lah, mana yang penting, mana yang urgent, orang beda-beda ya. Tapi ke yang tadi Mas Aji, terus kemudian untuk masuk ke mindfulness tadi butuh jeda, dan jeda itu membuat orang nggak segera bereaksi. Tapi kan kayak respon yang dipikir atau setidaknya disadari lah. Nah, sampai titik di mana Mas Aji kemudian kan dari psikologi belajar kayak karena IPC ketiga, lalu dalam perjalanan belajar sulap, tapi sebenarnya itu ilmu psikologi, lalu menemukan atau memilih atau secara sadar ini mindful penting dan harus diperjuangkan, disampaikan dan dibuat menjadi lebih mainstream. Itu kapan dan titik apa Mas Aji? Sebenarnya sampai sekarang itu aku di posisi yang tidak memperjuangkan mindfulness itu. Aku di posisi sekarang ini justru lebih ke belajar diriku sendiri. Jadi aku menerapkan mindfulness ke diriku sendiri. Karena ketika aku ada keinginan ya kayak, aku harus memperjuangkan mindfulness, aku harus membagi mindfulness. Itu jadi duka buat kita. Iya, itu kayak egoku besar banget ya gitu. Karena pada akhirnya aku sadar bahwa satu-satunya tugasku barangkali adalah memahami diriku sendiri, mengenali diriku sendiri. Nah, perjalanan itu Mas, tidak bisa terus tiba-tiba aku dapatkan. Jadi ketika aku sulap tadi, perjalanan selanjutnya adalah, dulu itu aku jadi finalis wirausaha muda salah satu bank besar di Indonesia. Gue tahu brandnya. Karena itu cukup populer. Iya, waktu itu. Apa usahanya Mas Haji? Bimbel sulap. Bimbel sulap? Aneh ya Mas, aku itu orangnya aneh Mas. Gue langsung lihat, ini menarik banget. Gue kalau jadi juri langsung, ini langsung gue bimbel sulap. Iya, jadi dari jaga counter sulap, akhirnya aku itu jadi punya counter sulap. Jadi diajak nanam saham kecil-kecilan lah dari gajiku jaga counter itu. Dari punya counter sulap, akhirnya ketemu Demian, dan akhirnya ngobrol-ngobrol, kolaborasi bikin bimbel sulap. Nah, bimbel sulap ini maju tadi wirausaha muda. Zaman dulu belum ada startup Mas. Belum. Ya itu sebenarnya menuju ke startup. Iya. Kalau sekarang istilahnya startup. Dulu wirausaha muda. Dan dulu aku merasa keren banget Mas. Wirausaha muda itu kayak title yang nempel dan keren gitu. Kekerenan era itulah. Kekerenan era itu. Nah, bimbel sulap itu menang di Jogja. Sebagai wirausaha muda maju ke nasional Jakarta. Di Jakarta kalah Mas. Kalah. Nah, setelah kalah, aku mungkin ada kejengkelan kalah itu, mungkin tanpa sadar. Kok aku kalah ya gitu. Usaha tetap jalan, bimbel itu tetap jalan. Hanya saja aku ada kengototan yang mungkin berlebihan untuk memperjuangkan. Nah, di situ aku belajar juga bahwa kengototan untuk sukses itu bisa berujung ke toxic sukses.
setelah terlalu ngotot, akhirnya berdampak ke stres berlebihan, burnout. Lagi-lagi dulu juga belum ada istilah burnout. Usia waktu itu juga 25-an, belum ada istilah quarter life crisis, ya kan? Itu istilah baru sekarang. Burnout, quarter life crisis, mental health illness, ya kan? Inner child dan sebagainya. Nah, waktu itu aku sampai jatuh sakit. Jadi di suatu pagi, aku dulu waktu masih ngontrak di Jogja, di Jambon. Ya. Suatu pagi mau mandi, hidung kiri mimisan, kepala kiri kesemutan, Mas. Waktu itu aku udah fisik bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Iya. Sebelumnya aku belajar di kuliah bahwa psikis itu mempengaruhi fisik. Di hari itu aku mengalaminya sendiri. Waktu itu aku kayak udah beranggapan ini aku stroke ringan atau stroke berat ini, kayak berat banget Mas ini, apa namanya? Kepala kesemutan gitu. Sorenya aku ke rumah sakit, ke Panti Rapih, diperiksa, Panti Rapih atau Sarjito ya, aku agak lupa. Lalu diminta MRI, karena aku ada keluhan tulang belakang. MRI, dokter waktu itu dokter spesialis, lihat MRI ku langsung, Mas, opnam sekarang, besok operasi ya? Operasi apa dok? Operasi tulang belakang. Karena kamu HNP cukup parah, L4, L5 gitu. Jadi bantalan tulang belakang itu ya ada yang keluar jalur, menekan syaraf. Hanya saja waktu itu mungkin aku juga berpikir tentang macam-macam ya, maksudnya kayak macam-macam dalam arti lebih ke biaya, lebih ke ini, lebih ke ini. Malam itu aku memutuskan untuk tidak opnam. Dan justru aku drop sih waktu itu, karena dropnya gini Mas. Aku tanya kan, dok ini karena apa? Aku ini kan nggak jatuh, nggak kecelakaan. Kenapa kok tulang belakang kayak gini? Kamu stres. Itu kayak tamparan keras Mas buat aku, karena aku kuliah psikologi loh gitu. UGM lagi, bukan main-main gitu. Stres. Iya. Itu kan kayak ternyata kuliah selama ini nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya ya gitu. Aku hanya sebatas teori aja gitu. Kok nggak aku terapkan untuk diriku sendiri ya? Jadi pulang dari rumah sakit malam itu aku beneran malah kayak drop banget gitu secara psikis. Dan akhirnya aku justru di situ mulai ada niatan untuk aku perlu yang aku sebut seni mengundurkan diri gitu. Jadi aku mengundurkan diri dari usaha itu, dari bisnis, dari keramaian, dari keriuhan, menarik diri, ya beristirahat, dan mulai menerapkan apa yang aku pelajari selama ini untuk diriku sendiri dulu. Mungkin sebelumnya aku terlalu sibuk untuk aku punya ilmu ini untuk orang lain, untuk praktekkan orang lain, aku bisa menyembuhkan orang lain dan sebagainya. Tapi diri sendiri terabaikan. Lupa, ya terabaikan. Ya, dan waktu itulah yang terus aku bisa bertemu dengan mindfulness itu. Karena dari berbagai pendekatan yang aku pelajari, aku terapkan ke diriku sendiri, aku cocoknya dengan mindfulness. Gitu. Dan sampai sekarang pun juga aku selalu bilang ke teman-teman, pendekatan mindfulness, pendekatan kesadaran ini belum tentu cocok loh buat teman-teman. Yang cocok buat diriku belum tentu cocok buat teman-teman, belum tentu cocok buat orang lain. Yang benar buat diriku belum tentu benar buat orang lain. Gitu. Itu awal aku belajar mindfulness 2010, 2011. Itu kan dalam psikologi kan sebenarnya juga dikenal ya, mindfulness, metode untuk masuk ke diri sendiri. Kayak tadi kan Mas Haji mengundurkan diri atau menarik diri, lalu kemudian mengenali diri lebih baik menyadari apa yang ada dalam diri. Singgungannya dengan psikologi sebenarnya dekat ya? Ilmu psikologi sangat luas Mas. Hanya saja sebatas yang aku pelajari waktu aku kuliah. Banyak hal yang tidak masuk dalam perkuliahan itu. Karena waktu kuliah dulu juga aku punya curiosity yang cukup besar untuk belajar hal psikologi, tapi tidak dipelajari dalam perkuliahan. Contoh waktu dulu ada hypnotism, ada NLP, Neuro Linguistic Programming.
itu aku pelajari sendiri di luar perkuliahan. Padahal itu juga psikologi banget gitu istilahnya. Dan ilmunya lagi tinggi juga neuroscience di masa itu, ya? Di masa itu memang baru naik. Termasuk mindfulness gitu. Sehingga memang dalam perkuliahan, mungkin dalam buku-buku psikologi pun juga belum semua ilmu psikologi bisa terdokumentasikan dalam buku atau mungkin tersampaikan dalam perkuliahan. Ya, hanya saja memang sebenarnya ilmu kesadaran ini kan cenderung psikologi timur banget, Mas. Ya betul. Ini awal kita ngobrol kemarin vaksin. Ya. Karena sebelumnya beberapa minggu sebelumnya aku juga sempat nge-quote tweet. Ya di X ya, sudah bukan Twitter sekarang. Setelah diakuisisi sama Elon Musk jadi X. Iya, itu juga aku membahas tentang psikologi timur dan psikologi barat. Beda pendekatan ya? Beda pendekatan, beda arah. Sebenarnya saling melengkapi, bukan terus mana yang baik, mana yang benar. Iya betul. Ya. Sebatas aku pelajari di perkuliahan memang cenderung psikologi barat. Psikologi timurnya kurang ditengok. Meskipun ada beberapa dosen yang memang di situ menekuni itu gitu. Tapi secara literatur, secara apa yang diobrolin itu cenderung psikologi barat. Dan sampai sekarang pun mungkin juga lebih banyak psikologi barat ya, menekankan tentang contoh ini self love lah. Self love, Self love itu sebatas aku baca ya, sebatas aku lihat itu cenderung barat. Karena menekankan adanya self. Maksudnya gini, self love muncul, pembahasan self love muncul itu karena berusaha menyelamatkan diri kita supaya tidak terlalu nyenengin orang lain. Sebelum memprioritaskan orang lain, diri sendiri. Cintai diri sendiri. Sehingga kalau psikologi barat memang cenderung melihat bahwa kebahagiaan bisa dicapai ketika kamu bahagia dalam dirimu. Iya. Jadi kayak memprioritaskan dirimu. Jangan sampai terus-terusan nyenengin orang lain, melupakan dirimu. Kebahagiaan bisa dicapai ketika kamu mengikut sertakan dirimu gitu, untuk perwujudan kebahagiaan. Kebahagiaan itu. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang timur, ketika bicara tentang self love, bahkan akan membingungkan self love itu. Kenapa? Karena when there is self, there is no love. Itu timur. Ketika ada self, ketika ada the sense of I, aku, maka tidak ada cinta. Karena dari sudut pandang psikologi timur atau kesadaran, love itu when there is no self. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa kebahagiaan di sisi timur adalah ketika kita bisa melebur dan meniadakan diriku. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Makanya ketika kita hanya melihat topik self love itu dari kacamata barat, bisa jadi selfish. Karena penekanannya adalah aku. Individualistik. Ya. Dan mungkin sebagian, nggak semuanya, Gen Z ketika yang terpapar self love seperti itu, atau gaslighting atau trauma, ia akan seperti itu. Bahkan ini juga jadi pergeseran istilah, Mas. Kayak gini. Ngomongin trauma aja. Pop psychology sekarang ini melihat bahwa trauma itu ketika ada orang, sesuatu atau siapapun yang nyakitin hati kita, maka kita akan judge itu adalah trauma. Padahal actual psychology, psikologi yang dulunya saya pelajari di perkuliahan, nggak begitu. Belum tentu gitu. Belum lagi setelah tadi gaslighting, trigger, narsis. Sekarang ini ketika ada orang yang nggak nyaman buat kita, keluarin istilah itu. Kita langsung istilah, oh dia narsis. Loh, sebentar. Secara actual psychology belum tentu seperti itu gitu. Nah, ini mungkin juga ada kaitannya tadi ketika sekarang ini kita menjejali diri kita dengan istilah self love yang hanya dilihat dari sisi barat.
hati-hati karena kita bisa memunculkan individualistik tadi. Gitu. Pola pikir ini tadi sejalan dengan yang Mas Aji sebut soal yang tadi benda jatuh. Tunggu dulu. Bukan karena itu loh, jangan. Nah, untuk momen orang bilang tunggu dulu, itu kan momen kesadaran kan? Dan itu membantu kita untuk berpikir atau setidaknya menyadari, oh jangan-jangan nggak kayak gitu tuh. Itu kan harus dilakukan kalau kita punya jeda tadi ya. Atau menarik diri dulu, nggak segera mengambil conclusion atau hal yang sifatnya judging gitu ya, atau membuat penilaian. Karena pikiran atau disebut dengan mind. Saya sebenarnya mind ini kan bahasa Indonesianya yang dimaksud dalam hal ini adalah minda. Minda. Mungkin banyak orang yang asing mendengar kata minda. Padahal jarang orang pakai. Ya kan. Padahal itu berbeda dengan pikiran. Mind di konteks ini adalah minda. Minda ini ada dua fungsi. Thinking dan awareness. Thinking ini memunculkan thought, buah pikiran. Thinking dan thought ini yang kita latih sejak kita kecil. Berpikir, menganalisa. Dan pikiran inilah yang membentuk the sense of I. Konsep self, diriku siapa, ego, keakuan. Itulah si thinking thought ini. Termasuk defense mechanism. Itu sisi thinking dan thought itu ya? Iya. Cenderung negative thinking. Itu ya memang si thinking ini. Reaktif tadi kayak tergesa menyembuhkan. Itu thinking ini. Nah, selama ini kita terlatih seperti itu. Sehingga dimanapun, kapanpun, di berbagai momen, ketika kita mengalami sesuatu, ketika baca sosial media, kita cenderung menggunakan thinking kita. Hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Hanya mau bertemunya, nggak mau berpisahnya. Hanya mau manisnya, nggak mau pahitnya. Ya, thinking ini. Nah, ini ya boleh-boleh saja, maksudnya ya nggak apa-apa. Memang begitulah adanya pikiran. Hanya saja kalau itu saja bisa bahaya, memunculkan konflik, kekerasan, dan sebagainya. Maka, di ilmu kesadaran, kita ini perlu melatih sisi minda yang lain. Awareness tadi. Awareness, kesadaran. Karena si kesadaran ini, bahkan juga bisa menyadari si thinking. Oh, jadi dia mengambil jarak lalu menyadari. Menyadari si thought ini. Ilustrasi yang mudah saya pahami adalah ketika saya belajar ini adalah awareness, kesadaran ini seperti langit. Thinking, thought ini seperti awan. Langit tidak pernah terganggu oleh awan. Betul. Jadi ketika kita overthinking misalnya, aku overthinking gitu, aku merasa terganggu. Yang terganggu itu pikiran. Kesadarannya enggak? Kesadaran enggak. Pikiran terganggu oleh pikiran. Yang bisa terganggu oleh pikiran hanyalah pikiran. Makanya ketika kita berusaha mengatasi overthinking, maka semakin overthinking. Karena kita berkutat di situ. Berkutat di pikiran. Berkutat di dimensi thinking. Di awannya. Di awannya. Harusnya lihat langitnya. Kita terkoneksi dengan dimensi langit. Ketika kita terkoneksi dengan dimensi langit, langit kesadaran itu, kita tidak perlu merilis awan, tidak perlu merilis emosi, kita tidak perlu mengatasi pikiran negatif. Gitu. Ya, langit dan awan ini bisa membuat saya lebih mudah memahami terkait dengan kesadaran. Ada juga yang menggambarkan seperti samudra dan ombak. Samudra seperti langit, ombak seperti awan. Atau ada juga yang menggambarkan seperti melihat TV. Isi TV itu macam-macam kan, Mas? Kalau kita lihat film, ada film drama, komedi, horor, dan sebagainya. Layarnya kan ya begitu adanya. Apapun isi filmnya, layarnya tetap. Layar itu adalah kesadaran. Isi filmnya itu adalah awan pikiran, si thought-nya. Dan kalau kita zoom out lagi, ini kan ada orang yang nonton film. Nah, barangkali loh ya, barangkali. Diri kita yang sebenarnya adalah yang nonton layar, yang nonton film. Iya. Lebih jauh lagi dari
isi pikiran itu, isi film itu kan. Gitu. Tapi banyak orang kan nggak bisa memilah dan membedakan antara kalau tadi awan dan langit itu, dan mencampur adukan. Gimana caranya menurut pengalaman Mas Aji, orang bisa sampai pada tahap yang kedua itu? Jadi nggak hanya thoughts-nya, nggak hanya pikirannya, nggak overthinking di situ, tapi dia lihat langitnya. Langkah pertama, ini sebatas pesan saya akan berbeda-beda. Pasti proven karena jalan sendiri kan. Kalau pakai perjalanan orang bisa jadi keliru juga kita. Sebatas kalau yang saya alami adalah dengan berlatih pause tadi, Mas, berhenti sejenak, dan bisa ditambah dengan menyadari nafas. Karena dengan menyadari nafas, gimana? Itu paling dekat dengan diri kita. Paling dekat dengan diri kita. Dengan menyadari nafas, maka kita berada di dimensi kesadaran. Menyadari nafas, bukan memikirkan nafas, tapi just observe the breath. Hanya menyadari nafas. Ketika tarik nafas, sadari. Nafas masuk. Hembuskan nafas, sadari. Nafas keluar. Ini berarti kita berada di dimensi kesadaran. Hanya menyadari. Bukan mengontrol nafas. Betul. Ini saya lagi praktek nih. Bener, ada dimensi kesadaran. Ada dimensi kesadaran. Ada yang masuk ke hidung, kena bulu-bulu di hidung, masuk ke tenggorokan. Setelah terlatih menyadari nafas, dilanjutkan dengan menyadari pikiran. Memang mungkin tidak mudah buat kebanyakan orang. Banyak orang bercerita, wah nggak bisa. Setidaknya sadari nafas dulu. Sadari nafas, kemungkinan besar pikiran akan loncat-loncat, ya kan? Ketika menyadari nafas ini, Mas. Mikir anak. Ya, atau kalau nggak menyadari nafas, tadi magic jar rice cooker udah diceklekin belum? Bisa seperti itu ya kan? Kepikiran. Iya. Masa lalu, masa depan. Token bunyi lagi. Token bunyi. Iya, macam-macam. Begitulah adanya thought. Begitulah adanya thinking. Kita tidak bisa mencegah, ya memang job desk si thought itu ya memang begitu. Ketika muncul, sadari saja. Sedang memikirkan ini. Just thought. Pikiran. Dan pikiran bukan kenyataan. Persis kalau itu. Nah, ini mungkin agak kontra dengan ilmu-ilmu motivasi. Di mana ilmu-ilmu motivasi itu bukan pikiran dipakai untuk pikiran adalah kenyataan. Sedangkan ketika berlatih kesadaran, ketika muncul pikiran, di momen munculnya pikiran itu bukan kenyataan kan? Ketika muncul pikiran, aku adalah kambing, aku bukanlah kambing, ya kan? Atau mungkin muncul pikiran aku adalah Keanu Reeves misal, tetap aku adalah Aji, bukan Keanu Reeves. Ketika muncul pikiran, pikiran, ajak pelan-pelan kembali ke nafas. Sadari. Muncul lagi pikiran, atau muncul lagi perasaan. Perasaan sedih, perasaan marah, perasaan gembira. Baik perasaan yang negatif maupun perasaan positif, hanya sadari saja. Perasaan. Kembali lagi ke nafas. Pikiran, perasaan yang bermunculan itu kan arus mental. Arus mental, fenomena batin yang muncul lalu lenyap. Silih berganti. Layaknya awan, layaknya ombak. Bergerak terus. Tapi langit dan samudranya tetap. Itu langkah pertama mungkin untuk melatih kesadaran. Fase berikutnya tidak perlu kembali ke nafas. Ketika muncul pikiran, hanya sadari saja pikiran itu. Menjadi saksi pikiran tersebut. Mengobserve ya. Jadi observer. Karena ketika kita menyadari pikiran, berarti kan ada dua pihak itu, Mas. Pikiran dan pihak yang menyadari kan? Padahal di satu orang yang sama. Dan diri kita ini adalah bukan pikiran itu kan? Diri kita adalah yang menyadari pikiran itu. Banyak teman yang bercerita, wah malam hari sering overthinking gitu. Jam 10, jam 11 malam itu waktu Indonesia bagian overthinking, Mas. Ada deh. Ya kan? Ketika kamu menyadari bahwa dirimu overthinking, berarti dirimu bukanlah overthinking itu kan? Itu momen kesadaran sebenarnya kan? Kesadaran. Ketika, wah aku terus
hanya terseret oleh keramaian pikiranku ya. Kalau tidak terkoneksi dengan dimensi kesadaran, kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak menyadari kesadaran, memang agak tricky nih memahaminya. Tidak menyadari kesadaran, tidak menyadari langit kesadaran, maka kita beranggapan bahwa kita ini teridentifikasi oleh pikiran, oleh awan-awan tadi. Oleh awan-awan itu. Padahal di momen, pikiran kok rame ya? Berarti dirimu bukanlah keramaian pikiran itu kan? Dan ketika menyadari bahwa dirimu bukanlah keramaian pikiran itu, maka di situ sebenarnya berangsur mengendur ketegangan itu, stres itu. Overthinkingnya bisa turun. Mengendur dengan sendirinya. Tapi di era yang sekarang kan serba cepat, orang pengen semuanya dapat hal yang segera gitu ya. Momen jeda dan menarik diri nggak berlawanan dengan semangat zamannya Mas Aji. Atau justru malah itu sangat dibutuhkan justru di era yang serba cepat dan ingin semuanya dapat gitu. Ya memang ngobrol sama Mas Inu pertanyaannya memang ini salah satu podcast yang sebenarnya saya ini pasti pertanyaan ini ngobrol nih karena muncul di kepala saya dan tadi saya sambil mendengar itu saya menyadari pikiran saya dan pikiran itu saya mau jadikan pertanyaan dan ini muncul. Kan masih semangat zamannya kan orang pengen serba cepat. Ya, tadi kalau kita lihat, ini kok kayak menarik diri, apa nggak membuat kita ketinggalan? Atau malah justru sebaliknya, dengan begitu kamu lebih fokus misalnya, lebih intens untuk melakukan hal-hal yang sifatnya real gitu, dibanding yang pikiran tadi sebenarnya nggak real kan? Saya cukup sering diundang perusahaan, dan perusahaan permasalahan itu. Biasanya ketika mengundang saya, si Aji ini malah nyaranin buat melambat. Dan repot gitu maksudnya. Kan mesti harus cepat, harus ini. Oke, kita samakan halaman dulu ya Mas, biar di halaman yang sama. Kehidupan modern dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, salah satu akibatnya adalah overload information. Ya, benar. Banjir, tsunami bahkan. Tsunami informasi. Sehingga sebenarnya selain cepat, ada yang lebih kita perlukan. Itulah tepat. Ya. Nah, berlatih kesadaran memang tidak melatih kita untuk tergesa-gesa. Justru kita berhenti sejenak, membaca yang ada dulu, situasinya seperti apa, sehingga bisa memilih mana langkah yang tepat. Karena kalau tidak ya akan serba kebingungan kita gitu. Memilih ini, memilih itu. Mungkin pilihan-pilihan kita menjadi tidak bijak. Karena tidak disadari dengan betul. Tidak disadari dengan benar. Saya teringat satu buku, Matinya Kebakaran, judulnya The Death of Expertise. Di situ mengatakan salah satu quote-nya ya. Dia mengatakan bahwa ya di era sekarang akan berlimpah informasi, berlimpah sumber belajar gitu. Apalagi hari-hari ini juga di skena Instagram, skena Threads, bicara tentang menghasilkan produk digital. Konten-konten kreator sudah bukan lagi ngomongin AdSense, bukan lagi ngomongin mempromosikan brand dan sebagainya, tapi create produk, entah itu sebuah pembelajaran atau apa. Tentu itu baik. Hanya saja resikonya adalah akan berlimpah begitu banyak produk pembelajaran. Dari sisi pembeli, mungkin sekarang ini juga lebih mudah untuk mengakses. Pilihannya banyak. Pilihannya. Oke, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi yang jadi masalah adalah yang diingatkan di buku Matinya Kebakaran, berlimpah sumber pembelajaran. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati adalah dari sisi manusia, itu jadi resistance untuk belajar. Karena keberlimpahan itu justru. Paradoks. Zaman dulu kita kekurangan sumber pembelajaran, sehingga kita sulit belajar. Sekarang justru mungkin antitesanya, Mas. Banyak saking banyaknya, terus kita resisten. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi. Ketika kita hanya mengejar cepat. Gimana pun juga kita kan manusia, bukan mesin. Kita perlu melihat dimensi selain cepat.
dari manusia. Karena kalau kita hanya berlomba cepat, kita pasti akan kalah dengan mesin, dengan AI, apalagi. Dimensi yang lain dari manusia adalah kesadaran, wisdom, kebijaksanaan, termasuk kesadaran untuk memilih mana yang tepat, memilih mana yang bijak, memilih mana yang baik untuk diri sendiri maupun untuk umat manusia gitu. Nah itu momen tadi menarik diri agak melambat punya perannya ya? Iya, iya. Tapi ini memang tidak mudah begitu saja diterima oleh orang gitu, karena mungkin sudah hanyut terseret oleh modernitas. Perusahaan-perusahaan pun juga ketika saya ngomong seperti itu masih banyak kok jadi antitesis dari apa yang kita perjuangkan selama ini. Makanya ada satu frasa yang digaungkan adalah conscious business, bisnis yang berkesadaran. Bukan hanya cepet-cepetan ngejar untung, bukan hanya cepet-cepetan membesarkan perusahaan. Ada tuh. Ya kan? Nah itu kan mindful business sebenarnya. Bisnis berkesadaran. Bukan hanya ngomongin cepat, tapi kita ngomongin tepat. Untuk tepat, kita perlu kesadaran. Contoh ini Mas, misal kalau kita hanya mengandalkan cepat gitu, tanpa adanya space, tanpa ada creating pause moment, atau misal di kerjaan sebagai leader, lalu ada satu kejadian yang membuat dia marah, karena saking cepat, saking tergesa-gesanya, mungkin marah-marah lalu udahlah pokoknya pecat semuanya. Ya kan? Karena ketergesa-gesaan memang akan terus membuat kita agresif. Dan cenderung keliru tuh. Cenderung keliru. Maka sampai ada beberapa waktu lalu demi gorengan marah-marah dan sebagainya, itu kan hal yang karena ketergesa-gesaan. Dan yang perlu kita renungkan sekarang ini justru bisakah di tengah masa yang mengglorifikasi cepat, lebih cepat lagi, lebih cepat itu pasti lebih baik, bisakah kita sebagai manusia creating space? Saya jadi ingat ini bukunya Yuval Noah Harari yang 21 Lesson for 21st Century. Di pengantar depannya itu kalimat pertama dia sebut clarity is power. Clarity kan kejernihan kan, kemampuan kita melihat, mengobserve. Kalau kita nggak bisa menurut si Yuval itu tidak mampu melihat secara jernih, maka kita akan terseret arus demikian besar dan bisa jadi kita tersesat. Makanya di kalimat pertama itu kan kayak plesetan dari knowledge is power. Sekarang clarity is power. Dan kemampuan melihat tadi memilah lalu kemudian memilih itu kan kemampuan melihat kejernihan itu Mungkin relate juga tuh. Dan kalau kita hanya terseret begitu saja dengan keramaian, dengan arus yang begitu cepat, maka kita akan jadi sama semua, Mas. Tidak ada kekasan, tidak ada keautentikan diri kita. Kan? Karena kita hanya mengikuti massa aja. Persis, Oh, di X baru ribut ini, ikut ribut sini. Tidak ada keautentikan diri kita, tidak ada kekasan. Ya, itu jadi sama kan? Jadi sama. Otentisitas kita muncul karena kesadaran kita. Karena kesadaran. Karena itu kompleks kan jadinya. Real apa yang kita hadapi dan sebagainya. Tidak sesimpel, tidak semudah ya udah mengikuti massa gitu saja. Karena mengikuti massa, mengikuti yang banyak belum tentu benar juga gitu. Ya kan? Dan itu menjadi PR kita semua akhir-akhir ini, itu permasalahan yang terus jadi berujung ke konflik, kekerasan, membenci yang berbeda dan sebagainya. Tapi dari itu semua, Mas, ketergesa-gesaan, kemarahan, bahkan termasuk stres, kecemasan. Kalau di ilmu kesadaran, itu semua hanyalah berbagai ekspresi dari satu hal, Mas. Dalang utamanya itu satu sebenarnya. Apa itu? Fear, ketakutan. Itu semua hanyalah topeng dari fear. Kemarahan adalah salah satu topeng dari fear. Saya pernah baca itu satu artikel. Kenapa orang marah? Karena sebenarnya dia tidak sanggup untuk menghadapi ketakutan atau kesedihan. Marah paling mudah diekspresikan. Daripada mengakui sedih, lebih mudah marah-marah, Mas.
bahan bakar marah adalah takut. Cuma di permukaan kan kalau dilihat memang ketakutannya. Dan marah itu kan kelihatan heroik kan, kelihatan keren, kelihatan meledak gitu. Ada sebenarnya deep down di kedalaman ketika diajak ngobrol pasti ada ketakutan. Ya. Hanya saja fear ini, rasa takut, tidak pernah jadi foreground, selalu jadi background. Tidak kita sadari. Tapi setelah baca itu saya terus kemudian kalau ketika saya marah, saya kemudian hening sebentar. Oh, kenapa tadi saya marah ya? Ketakutan apa sebenarnya yang saya hindari sehingga saya marah? Dan benar ketika saya jadi cerita, jadi saya pernah marah besar sekali sama anak saya. Remaja ya, lagi tumbuh dan sebagainya. Wah, marah dan bertengkar. Ketika bertengkar saya dihentikan oleh istri saya, berhenti, jangan marah. Dan ketika, saya baru nyadar, kenapa saya marah? Terus saya tidak sanggup menerima ketakutan saya. Saya punya ketakutan bahwa anak saya kalau tidak saya marahi, dia akan menjadi seperti yang saya takutkan. Makanya ungkapan marah itu keluar, benar. Akar dari ungkapan kita atau emosi kita. Jangan itu, dan beberapa hal koneksi dan jadi kalau sebelum marah saya bisa kemudian berhenti sebentar. Saya perlu marah nggak ya? Apa sebenarnya masalah yang lebih besar daripada kemarahan saya? Harus itu di-solve dulu mungkin. Aku rasa kita juga perlu membedakan antara emosi dan aksi. Emosi dan aksi. Emosi marah berbeda dengan aksi marah. Ya, betul. Emosi marah, selama aku masih manusia, belum ada sayap, bukan jadi malaikat gitu ya, masih jadi manusia biasa. Emosi marah itu pasti akan muncul. Tapi dengan berlatih kesadaran, emosi marah tidak menjadi disadari saja, tidak menjadi aksi marah. Memeluk emosi marah. Nah, itu yang memang perlu dilatih kan. Memeluk emosi marah. Memeluk emosi marah. Memeluk kemarahan itu. Itu mungkin pelajaran seumur hidup gitu. Ketika kita marah, mungkin keinginan kita akan terwujud. Kemarahan itu kan dalam rangka supaya keinginan kita terwujud. Kan? Tapi dengan kesadaran, keinginan semesta yang terwujud. Bukan keinginan kita. Kemarahan itu memang kental dengan ego kan, aku. Tapi memang manusia ini, kita ini, termasuk aku ini mungkin manusia yang bingung gitu, masih manusia yang kompleks. Di satu sisi, misalnya ini Mas, ada pertanyaan gini Mas. Kalau keinginan kita terwujud, pasti baik nggak Mas? Buat kita baik, karena kita punya sesuatu yang kita idealkan lalu kemudian mewujud. Buat kita, ya. Buat diriku itu yang baik. Memiliki keinginan itu. Tapi kalau dilihat lebih mendalam kan kita sadar bahwa ketika keinginan terwujud, itu belum tentu baik untuk diriku kan. Ya. Bisa jadi ketika keinginanku terwujud, itu juga nggak baik untuk orang-orang yang aku cintai, untuk keluargaku. Ya kan? Kita sadar akan hal itu, tapi di sisi lain kita ini begitu ngotot mewujudkan keinginan. Ya kan? Ketika berdoa, jadilah kehendakmu. Tapi di sisi lain, kita ngotot kehendakku. Baru setelah kepentok ya dari kehendak yang maha kuasa lah gitu. Iya. Itu tegangan sebenarnya. Manusia konflik. Ya, kembali lagi, the sense of I. Sumber banyak keruwetan di hidup ini adalah the sense of I, ego, self. Maka kembali ke self-love. Oke, kita perlu belajar self-love, oke. Tapi, kamu tahu nggak self itu apa? Kan kita perlu tahu dulu yang kita maksud self itu apa. Atau misal kayak orang habis putus cinta gitu, patah hati gitu. Terus setelah itu, aku nggak mau mencintai orang lain dulu. Aku tidak mau menjalin hubungan dengan orang lain dulu. Aku pengen belajar mencintai diriku sendiri. Diriku sendiri itu yang dimaksud yang mana? Be yourself. Yourself, self yang dimaksud itu yang mana sih? Gitu. Karena self manusia sendiri sebenarnya kan begitu rapuh. Jadi ada satu pembelajaran ya. Ada yang mengatakan bahwa self itu adalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah self. Tapi secara biologi,
secara berkala sel kita ini kan berubah, berganti. Berarti kalau self ini dipandang sebagai sesuatu yang statis, maka udah kecoret, udah gugur. Karena berubah kok. Ya. Tiap hari, tiap saat, Pak. Tiap saat. Bahkan mungkin nggak tahu tepatnya, mungkin berapa bulan atau berapa tahun kita berubah seutuhnya loh gitu. Secara tubuh ini berubah seutuhnya. Sehingga itu coret. Kalau self sama dengan tubuh itu coret. Maka ada yang mengatakan pondasi self itu adalah ingatan, Mas. Kita ditanya misal kayak pertanyaan interview gitu. Jelaskan siapa dirimu. Ingatanlah yang dikeluarkan. Aku adalah ini, aku adalah itu, aku adalah ini, aku adalah itu. Semua jawaban itu adalah memori kan. Nah, kalau pondasi self itu hanyalah memori, seandainya kita hilang memori kita, berarti self kita hilang dong. Betapa rapuh ya, fragile, vulnerable banget. Ada yang mengatakan juga self ini hanyalah rekognisi dari orang lain. Aku tahu diriku karena orang-orang di sekitarku mengatakan Aji adalah ini. Misal nih, seandainya besok pagi, aku bangun nih Mas, orang di sekitarku bilang, kamu itu namanya Budi, kamu adalah pekerjaanmu ini, pekerjaanmu ini. Beda seperti yang sebelumnya. Maka runtuh juga. Bahkan kemungkinan ketika orang-orang seperti itu, maka kemungkinan dua. Aku akan mengalami masalah mental, bahkan sakit mental, gangguan mental, atau mungkin akan mengakhiri hidup. Karena jadi konflik, Mas. Maksudnya, loh aku yang mengenal diriku itu sebelumnya begini, tapi orang-orang. Maka self ini, the sense of I, itu ternyata nggak se-firm, tidak semantap yang kita perkirakan. Ya. Ternyata begitu rapuh, begitu vulnerable. Tapi di sisi lain, lagi-lagi, kita ribut, kita konflik, kita berantem, gelut sama yang lainnya, hanya memperjuangkan the sense of I. The sense of I secara individu, maupun the sense of I secara kelompok. Nah, ketika itu gugur, biologis gugur, lalu memori gugur atau ingatan, yang ketiga rekognisi. Itu gugur. I itu siapa sebenarnya? Kalau kita mau ngomong soal self-love tadi. Dari kacamata timur kalau kita baca, I itu adalah keutuhan, kesadaran, atau disebut dengan semesta, atau disebut dengan apapun istilahnya, tapi adalah kemanunggalan kita ini adalah melebur satu, itu ya? Melebur itu tadi. Itu jadi, konsep timur yang tidak dikenal di barat ya? Tapi sekarang, ketika aku ngelihat perkembangan ilmu psikologi barat, mereka mulai menengok timur. Bahkan banyak pelatihan-pelatihan yang cenderung mengarah ke psikologi timur, ngomongin tentang mindfulness. Itu mereka ramai sekali di sana. Mereka ramai sekali. Karena mereka merasa sesuatu yang baru. Dan selain sesuatu yang baru, karena mereka juga sudah kayak mentok dengan stres yang luar biasa sekali Mas di sana. Pemakaian obat tidur dan sebagainya di sana tinggi sekali gitu. Gitu. Dan tren ini mungkin apakah karena kebutuhan orang menyelesaikan persoalannya sekarang, atau sebenarnya ini kan kesadaran yang sudah lama juga? Iya. Kalau menurut Mas Aji, apakah ini momennya tepat muncul sekarang? Iya. Atau memang dari dulu ada, cuman kita nggak menggunakan aja itu semua kebijaksanaan timur yang tadi membedakan self sebagai bukan I, tapi keseluruhan semesta. Iya. Salah satunya mungkin karena pandemi juga sih Mas. Itu triggering untuk orang ya. Iya. Persis. Pada waktu pandemi itu ada satu hal yang mungkin mengejutkan banyak orang, bahwa hidup ini ternyata bisa langsung balik sebegitunya, Mas. Dan ringkih sekali ya. Iya. Karena sebelumnya kan mungkin ada perubahan tapi nggak sejeglek gitu, istilah orang Jawanya kan gitu kan. Nggak sejeglek, nggak sedrastis itu. Ternyata waktu pandemi itu langsung udah. Itu bikin orang mulai melek gitu, kayak ngelihat gitu. Meskipun sekarang ini ya kita ini kayak udah lupa juga dengan apa yang kita alami gitu. Setiap kejadian memang tentu ada
ada dualitas. Ya. Sesuatu yang nggak ngenakin, tentu ada satu hal lain yang mungkin kita perlukan, kita butuhkan. Ya. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang nyenengin sebenarnya sepaket dengan menyakitkannya, hal yang menyedihkan gitu. Makanya di ilmu kesadaran atau di ilmu timur kan jangan berlebihan, sakmadyo, ya kan, ya sakmadyo. Karena ternyata menjalani hidup ini bukan hanya kita dealing with sadness, bukan hanya berhadapan dengan kesedihan, tapi kita ini perlu skill ngerem kegembiraan. Ngerem kegembiraan ini yang mungkin masih banyak orang yang ngapain harus ngerem kegembiraan, gitu. Itu yang sakmadyo tadi itu ya, ini timur sekali ya. Ya, karena ketika kita mengalami kegembiraan, di situ kita sudah ditunggu kesedihan. Entah kapan akan kita alami gitu, entah kapan akan kita temui. Kembali ke tadi Mas, kenapa sekarang ini baru naik? Ya salah satunya karena hidup sekarang dengan modernitas, dengan kecanggihan teknologi, dengan pace hidup yang begitu cepat. Ya. Manusia semakin bingung dengan hidup ini, semakin tidak ketemu, tidak menemukan dirinya. Gitu. Ya. Terutama juga berbagai peristiwa di hidup ini semakin bikin takut. Itulah kenapa terus mulai merasa perlu belajar bagaimana menyikapi ketakutan itu. Ya. Satu hal yang juga cukup serius di generasi sekarang ya, generasi anak saya lah setidaknya. Dia usia 18. Mental health itu kan jadi isu yang sangat kuat ya. Dan Mas Aji melihat ini dalam konteks mindful itu fenomena apa atau hal yang perlu kita sikapi dengan cara apa? Mental health ini muncul kan sebenarnya ya karena perkembangan zaman ya, sosial media, informasi, mereka pada belajar. Sebenarnya isu kesehatan mentalnya udah ada dari dulu. Persis. Ya kan? Udah dari dulu. Let's say generasi boomers gitu, atau mungkin milenial senior seperti saya. Milenial senior. Belum terpapar konten TikTok ngomongin mental health atau mungkin googling tentang mental health zaman dulu Friendster gitu kan. Sehingga generasi sekarang mudah melek akan hal itu, hanya saja kalau dari sisi ilmu kesadaran kembali lagi sesuatu yang sesuatu yang wah, keren. Kalau tidak hati-hati bisa jadi wow, gitu kan. Sesuatu yang wah bisa jadi wow. Dalam arti self diagnose muncul. Terlalu dikit-dikit kesehatan mental. Karena jangan-jangan bukan itu loh. Iya. Tadi kan Mas Aji juga ngelihat dari awal, ini skeptikal yang penting. Iya benar, mental health itu penting, tapi ya nggak terus semuanya dipukul dengan mental health gitu. Kayak misal, kok aku badanku nggak enak ya, wah ini aku anxiety disorder. Belum tentu, bisa jadi kamu cuma masuk angin gitu. Cuman kurang tidur atau kurang makan kan bisa juga gitu. Ya kan? Nah makanya ini memang perlu ada edukasi terus-menerus mengenai kesehatan mental ini supaya tidak seperti generasi dulu, di mana generasi dulu lebih cenderung tekan pendam, mengabaikan, ya kan? Ini kayak lawannya secara ekstrem. Benar, yang satu tekan pendam, yang satu dikit-dikit memunculkan, dikit-dikit jadi alasan. Dan hubungan orang tua dan anak itu kan hubungan dua generasi yang berbeda, dan itu munculnya konflik. Persis. Ya, munculnya konflik. Makanya ini pembicaraan ini terus jadi muncul di sosial media dan sebagainya. Karena di dalam keluarga sendiri, ketika anak ngomongin tentang, Pak, Bu, aku cemas, aku mengalami ini. Bapak ibunya menyikapinya sebagai generasi boomers. Yang cemen, kurang bersyukur, dekatan ke Tuhan, pertebal iman, dan sebagainya. Itu nggak menjawab. Terjadi konflik, Mas, ya kan? Betul. Sehingga kita perlu bareng-bareng mulai meletakkan,
memahami kesehatan mental ini memang dengan tepat, dengan tepat. Ya. Saya setuju gitu. Saya di bidang kesehatan mental saya setuju dengan teman-teman yang istilah gini, misal body shaming gitu atau misal ngomongin gendut gitu. Itu ya nggak bisa terus berani gitu saja. Tapi di konteks-konteks tertentu ya jangan terus terlalu dikit-dikit disalahin gitu. Ya, bisa dipahami Mas ya kan? Ya kan? Dan nanti kalau dikit-dikit langsung ke trigger gitu. Nanti kalau saya bilang wah ini sawinya gemuk ini ya kan. Itu ya body shaming gitu. Salahin lagi, ya kan? Jadi memang perlu pengetahuan perlu tapi kebijaksanaan juga diperlukan. Ya kan? Ya. Tadi ya thought sama kesadaran tadi itu ya. Kalau pengetahuan saja, pengetahuan saja kita jadi kaku sekali, Mas. Ini salah, ini harus ke-trigger, ini gitu. Makanya selain kita ini perlu mengurangi, menjaga diri supaya tidak menyakiti hati orang lain, kita bareng-bareng yuk perlu menambah imunitas batin kita supaya nggak mudah dikit-dikit sakit hati. Karena kalau hanya satu sisi saja, ya mudah sekali ngejudge orang toksik, Mas. Iya. Dan padahal itu yang harus dilakukan kita menambah imunitas kita. Iya. Ya nanti bisa jadi ada cerita yang teman saya cerita, Ji, aku baru pindah kantor karena ini kantorku toksik, rekan kerjaku toksik. Selang beberapa bulan cerita lagi, aku resign Ji. Sama toksik juga. Sampai berapa kali sampai akhirnya dia bilang, ternyata aku yang toksik sih. Nah, ini kan kesadaran kan. Iya. Dari pengetahuan lalu akan adanya dari pengetahuan akan kesehatan mental, toksik, orang yang nggak nyenengin, lingkungan yang nggak sesuai dengan diriku itu toksik. Terus berulang seperti itu, barulah dia kepentok ada kesadaran, ada kebijaksanaan. Toksiknya melihat diri sendiri. Okay. Biasanya dari menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan fase berikutnya adalah nggak ada yang salah sebenarnya. Karena dalam tanda petik kesalahan-kesalahan itu hanyalah wujud ketidaksadaran. Ketika kesadaran tidak dapat, maka itu dianggap bukan kesalahan-kesalahan lain. Itu hanyalah ketidaksadaran orang-orang gitu maksudnya. Tapi itu bukanlah personal gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang menyakiti hatimu, itu bukanlah personalnya yang menyakitimu. Tapi ketidaksadarannya lah yang menyakiti dirimu. Jadi inget ini. Ngomong soal ketidaksadaran, itu momen Yesus disalib. Iya. Karena mereka tidak sadar apa yang mereka perbuat. Karena mereka, kalau waktu dulu belum ada kesadaran. Kalau tidak salah Yesus mengatakan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu momen ketidaksadaran. Hanya ekspresi ketidaksadaran. Karena kalau posisinya dibalik, kita yang melakukan kesalahan, kita sendiri kan tidak nyaman kalau terus dijudge selamanya kita si salah itu kan. Ketika kita memaafkan kesalahan kita di masa lalu, kita perlu sadar bahwa waktu itu ketidaksadaran yang membuatku melakukan itu. Tapi ketika sekarang sudah sadar, maka membuat itu ya netral aja gitu ya. Nah Mas Aji, satu hal yang membuat orang kemudian bertanya-tanya adalah, mungkinkah persoalan yang kita hadapi saat ini dijawab dengan momen-momen kesadaran itu? Apa Mas, permasalahan? Misalnya kita mau mengambil keputusan gitu ya. Oke. Kan kita cenderung antara reaktif atau responsif. Iya. Kalau reaktif kan ya, wah ini jatuh gitu. Iya. Tapi ketika responsif kan jatuh kenapa? Supaya nggak jatuh lagi adalah lawan ini. Itu kan momen kesadaran juga. Nah pertanyaan saya tadi adalah, mampukah momen-momen kesadaran ini menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi kayak datang, pergi dan sebagainya? Tapi kan kita harus mengambil jarak, memelan sebentar, mengambil jeda. Bisa membantu. Tapi tidak terus serta-merta selesai begitu saja. Terus hidup ini penuh kedamaian. Karena ketika kita belajar kesadaran, kita juga akan sadar bahwa hidup ini adalah tersusun atas penderitaan. Jadi perlu memahami bahwa ilmu kesadaran ini bukan berarti terus membuat hidup kita selalu nyenengin gitu.
ya kan? Justru dengan belajar ilmu kesadaran kita akan sadar bahwa hidup ini tersusun atas hal yang nggak nyenengin. Gimana pun juga kita akan terjadi. Kita tidak bisa menghindari kematian, kita tidak bisa menghindari perpisahan, kita tidak bisa menghindari tua, kita bisa mengakali tua, ya, tapi tidak bisa menghindari tua. Kita tidak bisa menghindari ya hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Tapi kalau untuk yang seperti contoh dari Mas Inu tadi bisa membantu. Kayak kita lebih punya pilihan respon ya ketika kita jeda, ya kan? Oh ternyata nggak harus A. Nggak harus A. Ya. Oh, ketika ada komen yang harsh gitu, nyakitin. Kalau hanya mengandalkan dimensi pikiran, wah langsung balesin, langsung ajak ribut dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau pakai kesadaran itu tadi, reaksi itu tadi hanyalah salah satu pilihan. Ada pilihan-pilihan yang lain. Dan bisa melihat lebih mendalam. Kenapa kok dia komen menyakiti itu? Muncul welas asih, muncul compassion di situ. Melihat lebih dalam. Jangan-jangan dia sedang ada persoalan, atau ada ketakutan yang sedang tidak dia mau terima. Gitu. Bahkan mungkin komen tersebut hanya berdasarkan pikiran dia. Ini kan, image mengenai diriku di pikiran dia, bukan diriku. Proses melihat lebih mendalam ini kan berarti kan perlu adanya pause, jeda, dan momen kesadarannya terjadi. Sehingga respon yang diambil ya akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Ya, yang sifatnya hanya reaktif. Ya, dan itu bisa diterapkan dalam konteks bermacam-macam, bukan hanya mereply komen itu tadi. Bisa pekerjaan, bisa suasana, situasi politik, mungkin. Karena itu pertanyaan yang sangat umum muncul. Di perusahaan kami ini ada kesempatan untuk level manager itu untuk kayak retreat. Jadi 4-3 hari full lepas dari semua kesibukan dan sebagainya. Dan kami berarti kesadaran juga. Mindfulness itu 2018 gitu ya. Ya pertanyaan umum adalah, emang ini bisa menyelesaikan semua persoalan? Dan pasti jawabannya, enggak. Tetapi responmu akan berbeda sama sekali ketika kamu menyadari sesuatu. Dan itu kan dilatihkan. Benar. Tadi yang menggenggam rasa marah itu. Memeluk kemarahan. Saya pernah mempraktekkan itu. Ketika marah, rapat redaksi biasa, atau rapat dengan tim gitu. Ada yang nyebelin banget gitu ya. Di salah satu latihan itu, saya dikasih bola tenis. Ketika marah, coba kamu genggam bola itu dan rasakan. Ketika kamu marah, kamu sedang menyadari apa. Dan itu works. Kalau saya nggak megang itu, nggak menyadari itu, saya akan sangat impulsif untuk melawan kemarahan itu dengan kemarahan berikutnya. Setelah itu saya lebih tenang, justru menenangkan kemarahannya. Membuat dia marah, loh kok saya nggak direspon? Loh kok saya nggak dilawan? Gitu. Jadi kemudian tersereda dan jadi betul. Ada pilihan-pilihan yang bisa kita ambil ketika kita menyadari dan momen mindful itu kita miliki dan nggak harus A harus diketemukan dengan lawannya A. Bisa dengan B, dengan C dan D. Dan mungkin juga bicara mindfulness kesadaran bukan selalu terus membuat kita lambat. Karena obrolan di secara business wise gitu kayak mindfulness jadi itu lambat terlalu ini. Ketika kita sadar bisa jadi kita justru lebih gesit, lebih sat-sat. Contoh mindfulness kesadaran di bidang olahraga. Lionel Messi segesit itu, selincah itu. Salah satu skill dia terkait dengan kesadaran adalah ketika dia berada di lapangan, dia benar-benar be present. Hadir pada saat itu di situ. Rekan satu timnya pernah diinterview dan yang paling ditakutin oleh rekan satu timnya, maksudnya dia sangat mengakui si Messi ini jagonya itu dari berbagai hal. Salah satu aspek yang unggul di Messi adalah ketika dia di lapangan, dia itu be mindful, beneran berada di situ, sehingga dia itu bisa bisa tahu tanpa melihat gitu. Oh temanku ada di sana ini. Dia ngoper gitu bisa langsung ada di sana. Itulah salah satu manfaat ketika kita be mindful. Maka kita akan lebih precise, lebih
tahu tak 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 tak. Bukan berarti terus harus lambat, harus pelan, enggak. Justru kita lebih bisa satset gitu. Dan efektif ya malah ya. Lebih efektif. Nah, tepat efektif dan efisien. Tidak melakukan kecerobohan. Tidak karena tergesa-gesa gitu ya. Iya. Makanya ada yang mengatakan ketergesa-gesaan malah bikin kamu lambat. Ya, benar. Semakin cepat malah bikin kita semakin lambat. Paradoks lagi. Ya. Ya. Dan kalau tadi bicara tentang marah Mas atau emosi ya. Ini juga menarik. Kalau di ilmu kesadaran itu, sebelum belajar ilmu kesadaran, aku melihat bahwa masalahnya adalah di pikiran dan perasaan. Contoh perasaan marah. Perasaan marah muncul. Ini aku judge sebagai perasaan negatif. Ya kan? Perasaan marah, perasaan negatif. Yang perlu aku beresin adalah perasaan marah ini. Perlu aku ubah jadi perasaan positif. Atau pikiran negatif. Yang aku anggap masalah adalah pikiran negatif ini perlu aku ubah jadi pikiran positif. Di ilmu kesadaran, justru kita diajak menyadari bahwa sumber masalahnya adalah si aku yang ngejudge si pikiran dan perasaan. Jadi kan ada dua pihak ini ya kan? Ya. Aku dan pikiran dan perasaan. Sebelumnya pikiran perasaan ini yang mesti diutak-atik supaya nyenengin lah, supaya positif. Justru di ilmu kesadaran adalah enggak, pikiran perasaan itu ya begitulah adanya begitu. Justru yang perlu dikendurin adalah si aku ini. Bahkan ketika kita melabeli perasaan kita, oh ini perasaan marah, oh ini perasaan cemas, itu kalau di ilmu kesadaran tidak disarankan. Ya. Harus diterima seapa adanya. Kalau Mas Aji sering pakai itu. Seapa adanya. Kalau di ilmu yang lain, kita diminta melabeli emosi. Emosi mesti marah, dilabeli. Ini kecewa, ini frustasi. Kalau di ilmu kesadaran, justru kita diajak melihat, ketika kita melabeli sebuah perasaan itu sebagai perasaan cemas misal, atau perasaan marah misal, dasar kita untuk melabeli itu adalah masa lalu, bukan? Ya. Pengalaman kita. Di mana masalah itu adalah keusangan. Maka, di momen kita melabeli perasaan, sebagai perasaan marah, perasaan cemas, atau apapun itu, di momen itu pula, kita tidak menerima, kita tidak berhadapan dengan perasaan, seapa adanya perasaan itu. Ya, karena kita terbawa ke masa lalu kita. Berdasar keusangan. Ya. Maka di ilmu kesadaran, justru kita diminta untuk hanya menyadari pikiran dan perasaan. Hanya menyadari, oh ini sensasi. Tidak perlu melabeli. Tidak perlu meregulasi, apalagi meregulasi emosi. Iya, iya. Kita udah ngomong lebih dari jam ternyata. Oh iya. Tapi momen-momen yang membuat Mas Aji, ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa dipraktikkan ya. Tadi yang nafas itu betul banget. Saya mengalami juga ketika kita mau marah atau membalas komentar, saya bisa tarik nafas dulu. Penting nggak sih kita respon atau dibiarkan begitu aja, itu akan loss. Atau hal lain yang Mas Aji bisa lakukan untuk praktek mindfulness dalam konteks keseharian apa selain nafas, menyadari nafas? Ada satu hal yang mendasar yang aku praktekkan adalah mengurangi apa yang harus aku lakukan. Karena kita akan sulit creating space. Dimana tadi kan creating space, lalu menyadari nafas. Ternyata ada fase sebelum creating space sebenarnya. Dimana ini aku rasa menjadi permasalahan kehidupan modern. Adalah terlalu banyaknya yang harus kita lakukan dalam satu hari. Begitu banyak hal yang kita jejalkan dalam satu kali 24 jam. Selama ini masih kita penuh ya, yang kita jejalkan dalam satu hari, kita kan sulit creating space, Mas. Persis, ya. Ya kan? Sehingga ini saling berhubungan sebenarnya. Maka sebelum creating space, sebelum menyadari nafas, sebenarnya yang aku lakukan adalah belajar memilah skala prioritas, ini penting atau enggak, oh ini enggak penting ya ikhlasin. Makanya selain belajar mindfulness, aku belajar mindful at work. Maka ini dengan deep work. Deep work-nya si Cal Newport, buku judulnya Deep Work. Ya, termasuk dia yang
penulis digital minimalism. Ya. Ada juga Slow Productivity bukunya. Nah itu kan buku-buku yang relate dengan, oh ini kok kayak ngajak males ya. Ya kan? Ngajak males. Ada paradoks dengan semangat zamannya ya. Iya. Okay. Ada masa dulu yang kita harus rajin. Nah ini buku-buku akhir-akhir ini tuh buku-buku yang ini kok malah diminta untuk bentar-bentar jangan terlalu rajin gitu. Nah itu. Nah ini fase ini atau latihan ini yang bisa dipraktekin sih. Memilah yang benar-benar penting, ya perlu dilakukan. Yang nggak benar-benar penting ya udah diikhlaskan atau direlakan aja. Tapi untuk sampai kesadaran setinggi itu kan fasenya panjang ya. Kayak tadi kalau contoh Mas Aji kasih yang, oh ini gue keluar karena toksik nih kantor. Dia keluar lagi, oh ini toksik nih kantor. 3-4 kali baru ternyata dia sadar bahwa dia yang toksik. Itu kan butuh proses ya. Ada shortcut nggak Mas? Untuk orang bisa mindful gitu. Kan nggak harus mengalami, bisa jadi. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita juga perlu sadar bahwa tiap orang itu kesadarannya berbeda-beda. Dan tidak bisa memaksa dia untuk langsung naik kesadarannya. Di pace orang atau di pace yang... Iya memang, di fase dia memang begitu. Ya, ini memang nggak mudah buat ego kita, karena ego kita menakar, mengacunya kan, oh, kesadaranku itu seperti ini, masa kamu nggak menyadari hal itu? Ya, gitu. memaksakan oh, kamu harus bisa lompat kesadarannya atau ada shortcut. Ya ada kalanya aku pun masih manusiawi, ada gregetannya juga gitu, kayak kok gitu aja kok sampai sebegitunya sih gitu. Ya, atau kok nggak sadar-sadar sih gitu. Tapi ya mungkin memang jalannya dia memang di situ, fasenya di situ, tidak ada shortcut. Ya. Seapa adanya tadi ya, Mas Haji sering melihat. Kalau memang belum sampai di situ ya jangan dipaksakan sampai di situ. Karena kalau dipaksakan mungkin nyampe, tapi nggak baik adanya. Nggak selaras. Nggak selaras. Pasti ada yang dilukai atau yang dikecewakan dan sebagainya. Makanya kayak orang nyampe di suatu kondisi atau orang paham, belajar sesuatu paham akan hal itu kan dua kemungkinan, Mas. Karena dipaksakan, karena keselarasan, memang pada saatnya dia menemukan itu. Memang pada waktunya memang dia mesti seperti itu. Sama-sama sampai ini, sama-sama paham. Tapi satu mungkin luka karena dipaksakan. Dan yang kedua selaras dan mungkin lebih. Mungkin diminta untuk presentasi, diminta untuk memaparkan, mungkin bisa gitu. Tapi kembali lagi, kita kan perlu melihat lebih mendalam. Kondisi batinnya gimana? Seberapa nyenyak tidurnya? Ya, itu kan. Tapi kalau untuk bantuan misalnya, orang kan sering terbantu dengan pengalaman orang. Dan pengalaman orang biasanya tertulis. Atau kalau buku atau bacaan, Mas Aji menyarankan, karena menurut saya ini penting ya, mindfulness, orang bisa memilah awan dan langit itu sesuatu yang berbeda. Kalau buku atau bacaan yang menurut Mas Aji bisa membantu orang ke titik di mana dia bisa, tahapan lebih mindful itu. Sayangnya referensi buku Indonesia belum banyak yang ngomongin kesadaran. Mas Aji harus bikin buku lebih banyak lagi. Buku-bukunya Eckhart Tolle Eckhart Tolle, The Power of Now. Terus buku-bukunya Rupert Spira. Saya harus kira cari itu. Tertarik juga. Dimana itu adalah pembelajaran yang buat aku pribadi juga ini hal yang unik gitu, hal yang berbeda yang selama ini nggak umum gitu. Karena selama ini berkutat di thinking, di thought, nggak pada mengelaborasi ke dimensi awareness kan. Ya Rupert Spira, Eckhart Tolle, kalau Indonesia Reza Watimena. Dengan dua bukunya kan. Dengan dua bukunya kan ada kan itu. Udah mulai ngomongin tentang kesadaran juga. Dia bikin teorinya juga bahkan. Teori transformasi kesadaran. Iya, memang hal-hal ini satu masih banyak orang yang belum terpapar tentang kesadaran.
karena masih ngomongin tentang pikiran, ngomongin tentang kesuksesan. Yang kedua, karena mungkin memang banyak orang nggak akan tertarik hal semacam ini. Karena ngomongin kesadaran, itu cenderung ngomongin penerimaan kan. Bukan ngomongin sesuatu yang heroik gitu ya. Iya. Okay. Dan ngomongin kesadaran juga ada bukan hanya beberapa, tapi cukup banyak bagian yang tidak ada kesimpulan, Mas. Hanya kesadaran aja. Maksud kesadaran bahwa gini loh, kenyataannya itu gini loh. Dan seringkali orang kan bertanya, terus gimana? Gimana caranya mengatasi itu? How to? Nah, di kesadaran itu ketika kita bertanya how to, gimana caranya mengatasi itu? Mungkin itu didorong oleh keinginan untuk menolak kenyataan kan. Pertanyaan gimana caranya mengatasi? Gitu. Jadi kan dia nggak terima. Dia kepengen melampaui. Padahal yang penting adalah menerimanya. Makanya di pembelajaran kesadaran itu cenderung nggak ada kesimpulannya. Kita hanya diminta untuk melihat, benar-benar melihat. Ini loh kenyataannya. Melihat rasa marah, melihat emosi, melihat pikiran. Ya hanya melihat saja. Sering orang bertanya, what's next? Kesadaran itu adalah langkah pertama dan langkah terakhir. Hanya lihat saja. Seperti layaknya anak kecil, melihat bayangannya sendiri. Pada waktu dia nggak tahu bayangan itu, dia lari terberit-berit. Iya, karena dipikirin siapa? Tapi kan seiring bertambahnya usia, bukan berarti gimana caranya mengatasi bayangan kan. Tapi kita diminta apa? Kita diminta anak kecil itu ketika remaja atau bertambah usia, dia akan melihat ini tuh bayangan, melihat bayangan sebagai bayangan. Dan di momen itu dia tidak lagi takut dengan bayangan. Dia tidak lagi mesti lari terberit-berit melihat bayangan. Karena apa? Karena melihat. Nah, mungkin selama ini kita manusia muncul berbagai konflik. Karena kita ini mungkin sangat takut untuk melihat realitas apa adanya. Dan itu momen yang kemudian memunculkan konflik. Berbagai konflik muncul karena kita berusaha untuk lari dari kenyataan. Nah, contoh misal, barangkali memang manusia kita ini ada dorongan untuk serakah. Kita tidak berani untuk melihat kenyataan itu. Ya, mengakui bahwa kita serakah. Sehingga kita bermunculan teori macam-macam. Untuk menutupi realita itu. Yang seapa adanya. Dan bermunculan teori-teori, bermunculan upaya untuk lari dari diriku serakah ini, malah memunculkan berbagai konflik. Di mana itu sebenarnya manifestasi dari keserakahan itu. Ya. Tapi ketika kita via negativa, kita mengambil jalan yang lain, yaitu melihat diriku serakah, keserakahan itu mungkin akan terhenti ketika kita benar-benar melihat. Menyadari. Layaknya melihat bayangan tadi. Wah, ini realita seapa adanya. Ini realita yang seapa adanya udah ditandai dengan teman-teman udah waktunya 1,5 jam lebih nih. Ini realita hari ini. Dan baterai udah low. Oh iya. Tapi menarik Mas Aji. Saya tuh masih ingin ngobrol banyak banget bener. Nanti mungkin kita bikin part 2 ini. Karena hal-hal yang perlu kita obrolin soal tadi memori, soal masa lalu, tadi relasi anak dan orang tua. Dan itu juga membentuk generasi ini kan. Termasuk Mas Inu ngelihat aku ini, diriku seapa adanya, atau yang dilihat Mas Inu adalah pikiran yang ada di pikiran Mas Inu mengenai diriku. Ya kan? Mungkin campuran dari itu. Tapi setelah ngobrol ini ketemu, oh Mas Aji begini nih. Oke, dia ternyata nggak saya duga obrolan soal sulap tadi. Obrolan soal pengalaman masa lalu. Nah itu kan juga membentuk kesadaran saya atas Mas Aji juga. Tapi kalau kita mau melihat realitas seapa adanya hari ini atau saat ini adalah baterai mau habis. Jadi kita nggak bisa tolak. Meskipun masih banyak topik yang bisa kita bicarakan, tapi beberapa hal kemudian membuat saya kemudian berpikir ya, jangan-jangan memang kita perlu agak melambat supaya justru lebih
advance. Atau lebih tepat lah tadi. Efektif, efisien juga. Nggak gerasa-gerusu. Dan saya sering kali ketawain teman-teman, lu ngapain sih sering banget ke Jogja? Saya sering ngutip pernyataan Sujiwo Tejo itu. Ke Jogja adalah cara saya menertawakan orang-orang Jakarta yang tergesa-gesa. Dan ketika kita ngambil jarak, ambil jeda, oh bener, ngapain gua harus secepat-cepat itu ya, seburu-buru itu ya? Ternyata nggak harus begitu responnya, bisa macam-macam. Nah mungkin karena itu costly, mungkin sekarang saat yang tepat nggak harus pergi ke Jogja untuk menertawakan itu. Tinggal narik diri aja kan. Oh ya momennya seperti itu. Dan obrolan Mas Ajit tadi ya menguatkan lagi kesadaran bahwa ya respon kita bisa macam-macam atas realita yang ada di depan kita. Ketika kita menyadari diri kita sebagai manusia dengan berbagai ulahnya, memang ada sisi komedinya sih Mas. Kalau kita sudah bisa menertawakan ulah kita sendiri. Persis. Saya belakangan nonton stand up comedy. Itu si Trevor Noah. Itu momen kesadarannya tinggi banget. Untuk pokok ini ya, karena dia lihat observe banget hidupnya, dan dari observasinya dia menemukan kesadaran-kesadaran baru yang diceritakan kepada orang lain, dan orang dapat momen ahanya. Oh, orang Berlin, orang yang senang traveling kemana-mana kan. Dan memang mungkin observe atau kemampuan mengobservasi itu memang tahapan awal untuk bisa menyadari. Salah satu ekspresi kesadaran adalah tertawa. Karena ketika kita tertawa, di momen kita tertawa, kita nggak mungkin akan mikirin masa lalu, nggak akan mikirin masa depan. Kita akan jatuh di present moment, tertawa. Gitu. Kini dan di sini kini. Dan di sini kini. Di sini kini. Dan di sini kini baterainya habis. Kita selesaikan dulu Mas Haji. Thank you Mas Haji ya. Makasih banyak Mas. Gila. Makasih. Ngobrol ya. Salah satu obrolan yang dulu aku, wah ini bahaya nih kalau aku diundang Mas ini. Kita lanjutkan ada part 2 nanti. Soal parenting itu penting banget menurut saya, karena Mas Haji punya pengalaman sendiri, banyak orang punya pengalaman sendiri, sembuh dari luka di keluarga itu juga salah satu yang jadi persoalan banyak anak di generasi ini ya. Itu jadi concernku selama ini Mas, karena topik-topik yang lain aku kadang juga ikut bahas, tapi aku kan mungkin nggak beneran mengalami. Tapi kalau ngomongin tentang luka batin masa kecil, ngalamin sendiri sehingga. Tadi mau ngulikin tapi kayaknya momennya harus ketemu yang lain nih. Ya, Ki, ini produser nanti harus part 2 kita ngomongin sesuatu yang tadi kita agak skip karena lebih seru ngomongin awan, langit, samudra, ombak. Itu ya. Semoga berfaedah ya tadi obrolanku. Ngalor ngidul. Thank you ya Mas Haji sekali lagi. Makasih ya.